Hai semuanya, sesuai judulnya di video kali ini aku akan menjelaskan gimana cara membaca fund fact sheet dan juga prospektus reksadana. Karena kedua dokumen ini penting banget untuk dijadikan pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah produk reksadana. Nah, sebelum itu aku akan jelasin apa sih perbedaan antara fund fact sheet dan prospektus reksadana. Fund fact sheet adalah ringkasan singkat produk dan kinerja reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi setiap bulan. Sedangkan prospektus adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai produk reksadana, mulai dari pembentukan reksadana, hak-hak investor, sampai prosedur pembubaran produk reksadana. Nah, kita akan mulai dari fund fact sheet dulu ya. Jadi ini aku udah ambil salah satu contoh fund fact sheet untuk kita bedah sama-sama. Kalau kita lihat informasi yang paling atas, yang pertama adalah profil dari manajer investasinya. Ini adalah perusahaan manajer investasi yang menerbitkan produk reksadananya. Informasi yang kedua ada alokasi penempatan dana. Ini adalah daftar-daftar produk investasi apa aja yang dibeli oleh manajer investasi. Untuk tahu ini produk apa, kita tinggal copy aja kodenya dan kita searching. Aku coba contohin dari produk sukuk yang paling atas ya. Oke, setelah di searching, ternyata ini adalah kode sukuk atau obligasi syariah dari PT Intiland Tbk yang tenornya 3 tahun dengan imbal hasil fix 10,3% per tahun. Oh ya, informasi untuk kalian, komposisi portofolio investasi antar jenis reksadana itu berbeda-beda. Makanya kita harus cek dulu komposisi produk dari setiap reksadana yang mau kita beli. Next, informasi selanjutnya yang ada di sisi paling kiri adalah informasi umum mengenai produk reksadana mulai dari legalitas, tanggal peluncuran, harga unit, sampai biaya-biaya transaksi dan pengelolaan reksadana. Dengan kita tahu informasi ini, kita jadi punya gambaran lebih rinci tentang produk reksadananya. Dan informasi terakhir yang ada di fund fact sheet adalah profil resiko dari produk reksadananya. Jadi sebenarnya dari awal kita udah dikasih disclaimer, produk ini itu termasuk ke dalam golongan resiko yang mana. Termasuk resiko yang rendah, sedang, atau yang tinggi. Tujuannya supaya kamu bisa mengukur berapa besar toleransi resiko yang kamu punya. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita ke dokumen yang kedua, yaitu prospektus reksadana. Karena informasi di prospektus itu lebih rinci dan lebih lengkap, makanya isi dokumennya itu biasanya ada ratusan halaman. Tapi menurutku nggak harus semua kita baca ya. Kita bisa pilih poin-poin penting apa yang mau kita baca. Menurut aku sendiri, kurang lebih ada 4 poin yang akan aku baca di prospektus reksadana. Yang pertama, tentu aja background manajer investasi dan bank kustodiannya. Yang kedua, hak-hak investor sebagai pemegang unit penyertaan. Yang ketiga, alokasi biaya dan imbalan jasa. Dan yang keempat, prosedur pembubaran dan likuidasi produk reksadana. Nah, selebihnya aku biasanya baca informasi lain di fund fact sheet reksadana. Apalagi fund fact sheet biasa diupdate setiap bulan. Oke, jadi itu sekilas tentang fund fact sheet dan juga prospektus reksadana. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi tetap jelas dan bisa dipahami ya. Terakhir, aku akan meng-highlight apa aja sih kelebihan dan kekurangan investasi reksadana. Yang pertama, investasi reksadana cocok untuk kamu yang belum punya banyak waktu dan uang yang besar untuk mulai investasi. Karena produk reksadana udah bisa dibeli mulai dari 100.000 aja, bahkan ada produk yang bisa dibeli dari 10.000. Coba bayangin deh, dengan uang 100.000 aja kamu udah dapat paketan produk investasi sekaligus. Secara nggak langsung kamu udah bisa investasi di deposito, obligasi, bahkan saham. Padahal biasanya untuk buka deposito di bank umum itu dimulai minimal 1 juta rupiah. Yang kedua, investasi reksadana menyediakan berbagai macam tingkat resiko, dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi kalau kamu mau punya satu portofolio investasi, tapi bisa mencakup 3 jenis resiko investasi sekaligus, mungkin kamu bisa investasi di instrumen reksadana. Nah, kelebihan yang ketiga, return atau imbal hasil reksadana udah bebas dari pajak.
Jadi kalau kamu lihat history return yang ada di keterangan produk reksadana, itu udah return asli tanpa harus dipotong pajak lagi. Termasuk udah bersih juga dari fee manager investasi. Nah itu dia kelebihan investasi reksadana. Sekarang kita ke kekurangan atau resiko apa sih kalau kita investasi reksadana. Yang pertama, potensi capital loss atau kerugian. Untuk reksadana yang resikonya rendah, mungkin harga NAV-nya cenderung stabil ya. Tapi untuk produk-produk reksadana yang high risk seperti reksadana saham atau reksadana indeks, maka harga NAV-nya akan sangat volatile. Contohnya seperti grafik reksadana saham ini ya. Kalau kita lihat dalam time frame 1 tahun, penurunan nilai NAV-nya hampir 10%. Artinya, kalau kamu investasi reksadana saham ini, maka penurunan nilai investasi kamu bisa sampai 10%. Nah, resiko inilah yang dinamakan dengan capital loss atau kerugian. Makanya penting banget untuk tahu tujuan investasi kita dari awal itu untuk apa, supaya kita tahu berapa lama jangka waktu investasi yang dibutuhkan. Rata-rata produk investasi yang beresiko tinggi biasanya cocok untuk investasi yang time frame itu jangka panjang, minimal antara 3,5 tahun sampai 5 tahunan. Next, kekurangan reksadana yang kedua, investasi reksadana nggak bisa instan atau cepat. Jadi, proses beli dan jual unit reksadana ada yang namanya cut off time atau batas waktu transaksi. Misalnya, untuk proses pembelian, kita butuh waktu kurang lebih 2 hari kerja. Nah, untuk proses jualnya butuh waktu sekitar 2-7 hari kerja untuk hasil penjualannya bisa masuk ke rekening kita. Jadi memang agak kurang cocok ya kalau sewaktu-waktu kita lagi butuh uang cepat. Next, kekurangan yang ketiga atau yang terakhir adalah potensi kerugian dari produk atau manajer investasinya. Jadi seperti yang kita tahu, produk reksadana itu dikelola oleh pihak yang profesional, yaitu manajer investasi. Tapi itu bukan berarti nggak bisa rugi atau nggak ada masalah sama sekali. Memang uang atau aset investor itu disimpan dan dijaga oleh bank kustodian. Tapi untuk proses alokasi pengelolaan atau dana investor mau dibelikan produk apa, itu tetap kewenangan dari manajer investasi. Jadi bisa aja ada manajer investasi yang sengaja membeli instrumen investasi yang kurang bagus. Misalnya, untuk konteks reksadana saham atau reksadana campuran, ternyata komposisi sahamnya dibelikan saham-saham gorengan alias saham-saham yang nilainya Rp50. Nah, buat yang belum tahu, saham-saham yang nilainya Rp50 biasanya adalah saham-saham yang sulit ditransaksikan di pasar saham. Jadi kalau misalnya ada manajer investasi yang beli saham gocap, terus sewaktu-waktu kita mau narik uangnya, maka bisa aja proses pencairannya akan macet. Karena di market saham sendiri itu produknya udah susah dijual. Nah, maka dari itu, kalau mau investasi apapun, sebenarnya kita nggak bisa lepas tangan 100%. Untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, kita harus pastikan mulai dari apart, manajer investasi, bank kustodian, dan produk reksadananya udah berizin dan terdaftar di OJK. Kita bisa cek informasi ini lewat website reksadana.ojk.go.id. Di sana kita bisa cek semua data-data yang kita perlukan ini. Oke deh, sekian dulu video lanjutan reksadana kali ini. Semoga video penjelasan yang ada di video ini bisa cukup membantu kalian untuk lebih paham lagi tentang investasi reksadana. Nah, kalau ada hal-hal lain yang kalian mau tambahkan atau mau sharing pengalaman kalian investasi reksadana, boleh banget drop di kolom komentar. Thanks for watching, see you on next video. Bye-bye!